Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian, wabarakatuh. sudah berkenan hadir. Selamat bergabung dan salam kenal ya buat Bapak Ibu yang eh, belum kenal atau baru sempat komunikasi lewat media online begitu. Dan nanti di lain kesempatan insya Allah bisa bersilaturahmi langsung ya. Uh, jadi memang ini dikasih judulnya ngopi biar Mohon inviting maaf gitu. Kang, suaranya agak kurang keras. Oh oke. Oke ini sih ya, kita cabut dulu. Sekarang lebih jelas nggak? Atau sama aja? Jauh lebih jelas, jauh lebih jelas. Oke. Jadi sengaja dikasih judul ngopi waktu itu ya, karena kan bulan puasa, kok bulan puasa ngajak ngopi gitu. Nah tujuannya supaya bikin orang tertarik dan judulnya ngebuburit, jadi emang sambil mengisi waktu gitu di bulan puasa ini, terutama bagi yang rekan-rekan yang berpuasa. Saya ini berbagi cerita sebenarnya, dan ini sebenarnya lebih ditargetkan bagi rekan-rekan muda ya, rekan-rekan profesional muda yang mungkin belum banyak pengalaman dengan proyek-proyek pemerintah. Saya lihat di sini beberapa peserta adalah rekan-rekan senior yang sudah banyak berkecimpung di proyek-proyek pemerintah. Jadi kalau ada yang kurang atau kurang tepat, mohon dilengkapi dan dikasih tahu supaya diperbaiki begitu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan, silakan mengajukan pertanyaan. Ini saya mulai dengan materi presentasinya ya. Saya Dian Heri Sofyan, Ketua Umum PNI ALI 2019-2020. Salah, ini 2022 harusnya. Judul hari ini adalah ABCD-nya proyek dalam kurung konstruksi pemerintah. Jadi memang ini proyek-proyek pemerintah dan terutama adalah proyek konstruksi ya, karena saya tidak melaksanakan proyek yang lain. Ini dalam rangka Ngopi 20, ngabuburit online Pekanan IALI 2020. Ini adalah sesi pertama, insya Allah nanti ada sesi-sesi berikutnya. Nah ini sebentar, ini ada ini informasi ya, undangan. Ini adalah rangkaian acara yang akan dilaksanakan selama bulan puasa ini. Oke, itu intermezzo lah ya. Jadi insya Allah nanti Rabu dan Sabtu mulai jam 15.30 itu ada acara rutin kita, dan kita menghadirkan rekan-rekan yang memiliki ketertarikan tema yang berbeda tentunya, supaya juga kita mempunyai cerita pengalaman yang lebih beragam gitu. Beberapa pembicara sudah hadir juga di acara hari ini ya. Ini contoh proyek pemerintah yang sudah dikerjakan, master plan kawasan perkantoran di Pangandaran. Saya itu dulu mungkin sering mendapat pertanyaan ya selama berprofesi itu, pernah ngerjain proyek pemerintah nggak? Itu pertanyaan yang sangat sering, dan membuat saya bertanya-tanya, emang kenapa sih proyek pemerintah gitu? Emang ada hal yang khusus dari proyek pemerintah?
kenapa selalu ada pertanyaan itu dulu gitu, seperti itu. Terus juga pertanyaan lain adalah kalau cerita saya ini arsitek lanskap, terus muncul pertanyaan berikutnya, arsitek lanskap itu apa gitu? Karena banyak yang memang belum paham ya. Nah terus ya saya sih simpelnya, atau gampangnya cerita aja. Gampangnya sih gini, arsitek itu mendesain bangunan, arsitek lanskap itu mendesain di luar bangunan. Terus ada yang nanya, oh jadi taman? Bukan. Taman itu bagian dari pekerjaan arsitek lanskap. Kira-kira simpelnya begitulah ya. Nah, saya cerita sedikit tentang pengalaman. Saya ini aslinya orang Ciamis, lahir kecil sampai SMA di Ciamis, kemudian kuliah S1 di arsitektur ITB, kuliah S2 di waktu itu alur studi bentang alam di prodi magister arsitektur ITB. Sekarang sudah menjadi program studi arsitektur lanskap, sudah menjadi program studi yang mandiri. Nah, pertama kali saya mengerjakan proyek pemerintah itu tahun 94. Waktu itu saya masih kuliah semester 9. Entah kenapa ini proyeknya yang datang sendiri gitu, menawarin. Tiba-tiba saya ditanya mau nggak ngerjain proyek, karena saya lagi semester itu tidak mengambil mata kuliah, jadi ya sudah proyek aja sekalian nabung gitu ya buat tugas akhir. Di Pekanbaru membuat RTBL, kemudian tahun berikutnya juga sebenarnya proyeknya dikerjakan di tahun yang sama 94, tapi presentasi di 95. Jadi ada pekerjaan master plan Stadion Mandala, terus tidak ada yang mau berangkat ke Jayapura gitu untuk presentasi. Nggak ada yang mau, akhirnya ya udah saya tiba-tiba aja. Ya udah saya aja yang berangkat. Semua orang kaget. Kamu ngapain? Berani emang ke Papua? Ya ke Papua. Gitu. Saya bingung kenapa nggak berani gitu ya. Walaupun kemudian nyari-nyari berita kok susah, waktu itu saya belum familiar dengan Google dengan segala macam. Jadi ya lempeng aja gitu berangkat. Kemudian bareng teman-teman di studio waktu itu, bareng Pak Firman ya, ketika ngerjain RTBL di kawasan Pantai Panjang di Lampung, tahun 98 ini ketika kita menghadapi krisis moneter ya. Krisis moneter tahun 97, 98 kita belum pulih, ya kita mengerjakan apa yang bisa dikerjakan lah. Ada RTBL, ada ngerjain macam-macam gitu ya, bikin sekolahan dan sebagainya. Tahun 2003 di antara ini berarti sebenarnya ada proyek lain, cuma saya cerita yang proyek pemerintah dan yang cukup mewakili daerah yang berbeda gitu ya. Di 2003 kita berangkat ke Liwa, ada pekerjaan waktu itu RIK, Rencana Induk Kota. Ada RIK, ada RK, ada master plan, masih tumpang tindih lah zaman-zaman itu. Kemudian tahun 2003 juga kami mendapat kesempatan berangkat ke Merauke. Kalau tadi 95 hanya sampai Jayapura, 2003 ini kita berangkat ke Merauke. Sebelumnya tahun 2000 juga sempat ke Merauke, kita ngesub dari perusahaan lain. Nah itu ada ceritanya seru banget lah pokoknya. Baik yang terkait pengalaman perjalanannya maupun pengalaman di proyeknya begitu. Tarik ulur, negosiasi, tidak hanya substansi tapi juga yang non substansi. Kemudian strategi pengembangan Jawa Barat Selatan berbasis ekonomi kerakyatan. Jawa Barat Selatan ini lebih ke planning sebenarnya, dan kita memang tim leadernya adalah ahli planologi. Ini proyek pemerintah di Jawa Barat yang membuat saya menjadi banyak jalan-jalan gitu di Jawa Barat Selatan, dan setelah sekian banyak berjalan di muka bumi Indonesia ini, membuat semakin senang gitu kalau diminta mengerjakan proyek pemerintah di sebuah daerah. Jadi ada 2 kriteria yang membuat saya tertarik mengerjakan proyek pemerintah. Satu adalah proyek pemerintah di lokasi yang belum pernah saya datangi. Saya ingin mendatanginya. Kedua, proyek pemerintah di tempat yang sudah pernah saya datangin. Jadi sama aja ya.